Oke bro, ini sebetulnya memang charger tapi jelek sekali, tidak ada pengaman sama sekali. Nanti akan saya cek satu persatu dan akan saya buat otomatis. Ini punya tetangga minta dibetulin. Oke, saya lepas saja dahulu. Oke, setelah saya lepas dan saya pasang kembali, sebetulnya tidak ada yang rusak, hanya saja seperti ini karat. Jadi bila kalian menggunakan soket, bila sudah lama karat seperti ini, akhirnya saya solder saja. Dan solder ada syaratnya, saya berapa kali diperingatkan untuk menyolder bridge ini jangan terlalu lama, paling lama 8 detik. Bila kalian menyolder belum menempel, kalian ulang, dinginkan dahulu, kemudian solder ulang. Jadi ini aslinya ada dua, satu untuk charger aki 12 volt yang ini, yang untuk 25 saya belum pasang. Oke, bila kalian mempunyai trafo model seperti ini enaknya kalian perhatikan dahulu ada power supply mininya 0912. Ini saya gunakan untuk menyalakan kipas sementara ini. Oke, ini akan saya tunjukkan bahwa aslinya memang begini, hanya saya tambah meter saja. Dan fungsi meter di sini sangat penting sekali, nanti kita praktek. Rangkaiannya nanti saya gambar saja, yang pasti saya ambil dari 0 dan terlihat bro, saya ambil di 15, ini 15 dan 0. Kemudian oke, saya coba saja. Ini kebetulan aki saya sudah penuh tapi tidak apa-apa. Kalian lihat untungnya bila kita menggunakan meter seperti ini pendek sekali. Oke, negatifnya saya pasang misalkan seperti ini, kalian lihat. Kemudian positifnya, oh ini saya buat udah persis seperti ini nanti. Jadi kabel ini yang dua merah hitam ini akan saya solder di sini. Ini hanya untuk praktek dahulu. Oke, ini positifnya. Kalian perhatikan, enak yang menggunakan meter, kalian perhatikan jangan sampai terbalik. Ini positif, saya nyalakan, meter langsung terbaca. Paham ya bro, enaknya menggunakan meter. Oke, kalian perhatikan, akan saya nyalakan, dan jangan lupa kalian cek dahulu pakai test pen apakah nyetrum. Bila tidak nyetrum bagus. Oke, tegangan 20. Ini tadi sebetulnya sudah tidak begitu kosong. Saya coba mengukur arus saja sekalian. Terlihat bro, saya matikan dahulu. Oke, pengukur arus saya set di 10 ampere. Saya nyalakan lagi. Kalian perhatikan, saya pasang di aki, saya mulai charger, sudah benar. Kalian lihat tegangannya jadi 16,6 pada saat mencharger dan arusnya 2,2 ampere. Kalian perhatikan kelemahan dari charger super irit ini. Ini bila kita deteksi tegangan full, artinya ini sudah full, artinya akan mati otomatis. Ini kelemahannya bila kita membuat charger aki seperti ini saja. Jadi dengan keadaan seperti ini sebetulnya sudah full. Harusnya pada saat dia mencharger, bila ini kosong, pasti di bawah 12 volt. Seperti ini, misalkan aslinya 20. Bila saya mulai mencharger harusnya 12 volt mengikuti tegangan aki. Dan bila kita menggunakan kontrol, dia pasti sudah cut off. Paham ya bro? Jadi dalam membuat charger minimum kalian harus memiliki meter digital seperti ini, dua kabel. Mudahnya di dua kabel saja. Fungsinya pada saat kalian mencharger bila terjadi short circuit pada baterainya atau baterainya jelek sekali, maka di sini akan terjadi drop tegangan mungkin sampai 0.
Jadi kalian langsung tahu. Misalkan saya ulang, misalkan seperti ini, bila akinya jelek atau short, bila kita charger dia akan 0. Bila terjadi seperti itu, kalian lepas saja. Jadi ada masalah di aki. Jadi enaknya menggunakan meter pada modul seperti ini. Kapasitornya saya menggunakan 2200 mikro 50 volt. Sebetulnya bila kalian benar-benar mempunyai trafo seperti ini, lebih baik kalian menggunakan modul step down seperti ini. Jangan sampai salah, ini step down 10 ampere dan kalian cari yang potensiometernya ada 2. Tujuannya satu mengatur arus, satu mengatur tegangan. Jadi ini paling bagus, dan bila kalian menggunakan ini, menggunakan trafo, kualitasnya sudah nomor 1, sudah short circuit, sudah deteksi arus, sudah cut off semu. Jadi cut off-nya pasti tidak ada arus mengalir. Kemudian fungsi meter ini jadi saya rasa wajib bila kalian tidak menggunakan apa-apa. Jadi sebetulnya ini yang paling umum dalam membuat charger paling sederhana. Oke, saya gambar saja agar kalian paham. Kalian pahami dahulu bahwa ini ke aki positif, negatif. Ini sederhana bro gambarnya. Jadi rangkaian lama hanya saya tambah meter dan saklar. Tentunya casing komputer, casing bekas. Untuk menggunakan modul ini di video berikutnya saja, dan atau menggunakan charger otomatis cut off juga bisa di video berikutnya juga, tapi ini standarnya yang paling simple dan irit. Jadi hanya membutuhkan bridge, switch, meter, dan kapasitor. Oke, saya gambar saja. Oke, saya gambar saja. Saya namakan charger 12 volt 10 ampere simple. Oke, ini trafonya, kemudian ini switch 220 volt AC, kemudian di sini ada trafo kecilnya, ini 0, saya menggunakan yang 9. Kemudian bridge. Oke, seperti ini. Di sini saya menggunakan kapasitor. Oke, kapasitor yang saya gunakan 220 mikrofarad 16 volt. Kemudian ini hanya untuk menyalakan kipas. Ini kipas 12 volt yang bekas power supply komputer. Kemudian yang utamanya saya menggunakan 0 dan 15. Kemudian bridge. Oke, kemudian ini groundnya atau negatif, dan ini positifnya. Dan kapasitornya yang saya gunakan tadi berapa tadi, 2200 mikrofarad 50 volt. Jadi ini output positif, terlihat tuh. Kemudian yang ground output negatif, dan ini kalian pasang meter, kemudian akinya. Jadi ini aki yang di charger. Paham ya bro? Mudah bukan? Ini bisa kalian gunakan dioda. Ini saya menggunakan bridge 20 ampere. Ini saya menggunakan 1N4007 4 buah. Oke, seperti ini. Tidak ada yang salah. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.